Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Daripada gak semangat sih. Semangat. Haleluya. Haleluya. Waduh teman-teman, kok ini bangsa Israel pada gak semangat ya? Teman-teman di rumah harus semangat. Semangat. Haleluya. Haleluya. Nah, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Nah, kalau boleh tahu ayat indah minggu lalu apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada di Matius. Oh iya. Bunyinya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
teman-teman. Oke? Oke, Pak. Harus semangat. Nah, perjalanan kita itu ke Kanaan itu. Mana, Pak? Itu loh, masih jauh. Nah, tapi kalian harus ingat, teman-teman di rumah harus ingat, Tuhan selalu beserta Kita. Oke, semangat. Haleluya. Untuk lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Yes. Mari, Pak. Dikepak-kepakkan tanganmu, digeleng-geleng kepalamu, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganmu, digeleng-geleng kepalamu, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita buka dulu dengan doa setelah minggu hari ini ya, yang akan dipimpin oleh Mas Vera. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu pada kami. Hari Minggu ini kami akan sekolah minggu bersama. Kiranya Tuhan Yesus berkati sekolah minggu ini sehingga berjalan lancar dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Oh, Yosua. Yosua saya tugaskan untuk berangkat ke Kanaan, untuk memantau di Kanaan. Oh iya, Pak Musa, dari kemarin kita ini sudah berjalan jauh, tidak ada ujungnya menuju tanah Kanaan. Tahu nggak Pak Musa, di sini tuh tidak ada makanan enak, tidak ada minuman yang segar, tidak ada tempat untuk berteduh, bener nggak? Kenapa kalian khawatir dan marah? Bukankah Tuhan sudah mencukupkan kita? Ya kan teman-teman? Kita setiap hari dicukupkan oleh Tuhan. Kenapa kalian masih khawatir? Nggak ada makanan enak, nggak ada Sebentar, teduh yang enak. saya punya contoh. Teman-teman di rumah juga boleh ikut mencoba loh.
kain. Yuk teman-teman siapkan kain. Mama, papa, bapak, ibu untuk membantu. Coba kainnya dipasang untuk menutup mata. Mata ya? Oh, apa ini ya? Permainan apa ini ya? Permainan apa ini Pak Musa? Kok pakai acara jadi orang buta ini? Memang kita jadi seperti orang buta karena tidak bisa melihat jalan. Ya, baik. Sekarang kamu dengarkan kata-kata saya. Baik, Dan kamu harus percaya. baik, Pak Musa. Mundur ke belakang 2 langkah. 2 langkah. 2 langkah, benar ini? Kamu harus percaya. 1, 2. Ya. Maju lagi 2 langkah. 1, 2. Lalu Sekarang ke kiri 2 langkah. 1, 2. Ya. Sudah. Boleh dibuka. Teman-teman sudah mencoba? Maksudnya apa ini Pak Musa? Nah, ini Pak Musa jelaskan. Nah, kita tidak boleh khawatir karena Tuhan selalu membimbing kita. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita mendengarkan suara Tuhan dan percaya pasti Tuhan menyertai kita dan menjaga kita serta membimbing kita. Asal kita nurut ya sama Betul. kata-kata Pak Musa ya. Betul. Harus percaya. Oke. Mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita di Mesir dulu rumah kita enak. Nah, sekarang kita hanya tinggal di kemah. Sekarang kita sudah sampai di kemah pertemuan. Di sini adalah tempat kita untuk bertemu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Semangat teman-teman! Semangat! Kita harus semangat. Haleluya! Haleluya! Mari kita menyanyikan lagu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kini saatnya kita akan mendengar cerita bersama saya, Pak Yosef.
Karena itu mari siapkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami tetap dapat berbakti bersama di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita. Berkatilah Tuhan supaya kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Pak Yosef cerita, Pak Yosef mau tanya, pernah tidak ditinggal di rumah sendiri? Pernah. Nah, pernah tidak waktu ditinggal di rumah? Lalu buat kesalahan. Nih, misalnya malah mainan listrik, malah ngorek-ngorek tembok. Nah, waktu sendirian kita buat kesalahan. Terus apa yang dilakukan orang tua kita? Ya, mereka memarahi kita. Mereka bahkan ada yang mendiamkan kita. Adik-adik, kalau kita buat kesalahan lalu dimarahi dan didiamkan orang tua, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yuk kita belajar dari cerita hari ini tentang disertai untuk melayani yang terambil dari kitab Keluaran 33. Mari kita dengarkan ceritanya. Adik-adik, ingatkah kita tentang cerita Nabi Musa? Ya, Nabi Musa dipanggil Tuhan waktu di tanah Median. Tuhan menjumpai Musa di dalam semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus. Di sana Tuhan meminta supaya Musa membebaskan umat Israel dari penindasan di tanah Mesir. Singkat cerita, setelah Tuhan menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir, akhirnya Firaun membiarkan Musa dan Harun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekalipun di tengah jalan masih dikejar oleh tentara-tentara Mesir, Musa dan bangsa Israel dituntun Tuhan melewati laut yang dibelah dan mereka menyeberang dengan selamat. Berbulan-bulan mereka berputar di padang gurun, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Pada siang Tuhan memimpin dalam tiang awan. Pada malam Tuhan tetap menuntun dalam tiang api. Pada siang bangsa Israel dipelihara dengan roti mana. Pada malam Tuhan pun memelihara dengan memberi makanan dari burung puyuh. Tapi adik-adik, kali ini Tuhan marah besar. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel sendirian di bawah gunung dan Musa sedang bertemu dengan Allah di atas gunung, bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dari segala perhiasan mereka, dan mereka malah menyembah patung dewa anak lembu emas. Tuhan yang selama ini setia menyertai, Tuhan yang selama ini memelihara mereka, sungguh sedih dan marah. Tuhan berkata, Musa, biarlah engkau yang masuk dengan bangsa Israel, tapi aku tidak mau lagi menyertai masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik, bangsa Israel sedih mendengar Tuhan marah. Mereka merasa bersalah.
Tapi mereka tahu Tuhan telah marah dan kecewa. Bahkan tidak mau menuntun lagi. Hanya memerintahkan saja Musa dan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tetapi suatu hari Musa berangkat. Bangsa Israel melihat ternyata Musa mendirikan sebuah tenda. Dan Musa masuk ke dalam tenda itu. Ketika Musa dalam tenda, hadirat Allah turun. Musa berjumpa dengan Allah dan bercakap-cakap. Musa memohonkan ampun akan dosa-dosa bangsa Israel. Musa meminta kepada Allah, Tuhan, jangan Engkau tinggalkan, sebab sekalipun masuk tanah Kanaan tanpa penyertaan Tuhan, kami sendiri tidak menjadi bangsa yang Engkau bimbing. Begitulah permohonan Musa, supaya Tuhan tetap menyertai dan hadiratnya selalu ada di tengah umat Israel. Akhirnya Musa melihat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai umatnya Israel. Mereka tetap dipimpin oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan memasuki ke negeri Kanaan. Itulah cerita firman Tuhan hari ini, disertai untuk melayani. Nah, adik-adik, itulah cerita hari ini. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kita belajar kalau ditinggal sendiri kita harus bisa dipercaya. Karena kalau kita tidak taat, kita melanggar, nanti rusak hubungannya. Pelanggaran akan merusak hubungan. Hingga orang tua marah, hingga orang tua mendiamkan, seperti Tuhan yang marah kepada umat Israel. Adik-adik, terkadang kalau harus sendiri, kita harus tetap taat. 2, kita belajar, kalaupun kita berbuat salah, kita harus berani datang dan meminta maaf. Seperti yang dilakukan Musa, dia datang kepada Tuhan. Dia mohon pengampunan bagi umat Israel. Dan dia tetap meminta penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita salah jangan marah. Kalau salah jangan ngambek. Tapi harus datang pada mama papa, minta maaf. Datang pada Tuhan, minta ampun. Nah, ini yang ketiga, kita belajar pentingnya penyertaan Tuhan. Kalau adik-adik mau main kemanapun, tempatnya enak. Tapi kalau nggak sama orang tua, coba, kita bisa tersesat. Kita nggak punya uang, jadi nggak bisa beli apa-apa. Kita bisa diculik orang karena kita nggak tahu mana orang yang baik, mana orang yang jahat. Maka ke tempat manapun, seindah apapun, kita butuh penyertaan orang tua. Demikian juga Musa meminta, betapapun bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, juga meminta penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, seperti kalau kita pergi tanpa orang tua, rasanya nggak enak. Nanti juga malah bisa tersesat. Oh iya, satu lagi. Kita belajar dari Musa yang datang kepada Tuhan dan bercakap-cakap. Kini kita juga bisa datang dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus turun. Sebagaimana hadirat Tuhan itu datang pada Musa, Musa bercakap-cakap. Sekarang kita pun juga bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga telah hadir, bahkan tinggal dalam hati kita
melalui Roh Kudus. Demikian cerita hari ini. Karena Tuhan menyertai kita, kita harus taat, kita harus berani bertobat, kita harus merasakan penyertaan Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Kiranya melalui firman hari ini kami akan belajar taat. Kami akan datang kepada Tuhan dan kami selalu memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian cerita minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan kita bisa berjumpa dan mendengar firman Tuhan. Amin. Nah, bahasa Israel teman-teman, dari firman tadi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, membimbing kita, menjaga kita. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Ya, betul teman-teman. Kita bisa menyaksikan sendiri Allah itu menyertai kita dalam hidup yang awan yang di kehidupan berkemah. Betul itu. Betul, saya mulai percaya bahwa Tuhan Allah menyertai perjalanan kita menuju Kanaan. Aku pun juga menyadari sekarang, walaupun makanan kita tidak seenak waktu di Mesir dulu itu, tapi kita sudah merdeka. Kita udah nggak jadi budak Mesir lagi. Nah, Pak Musa dan teman-teman, saya tadi mendapatkan suatu ayat indah dari perjalanan ini. Apa ya, Soal? Dari Keluaran 33 ayat 14. Bunyinya, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sungguh indah ya Pak ya. Tidak sekali itu. Nah, teman-teman masih semangat? Mana semangat kalian? Haleluya. Baik, kita selama ini kan selalu diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, kita mendapatkan rezeki dari Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan. Ya, mari kita kumpulkan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik teman-teman, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, kita mau berdoa persembahan dan penutup yang akan dibimbing oleh Mas Oliver dan Mbak Belva. Mari kita berdoa. Hai teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih mari kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Terimalah Gimana persembahan kami seabadi yang sedikit ini. untuk ini? Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Semoga kami
bisa menjadi anak-anak Tuhan Tuhan yang baik. yang baik. Terima kasih Tuhan. haleluya Haleluya. amin. Nah, Pak Musa, teman-teman di rumah kita masih semangat ya, supaya sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Mari kita pujikan sekali lagi pujian tanganku kerja buat Tuhan. Yuk, mari kita pujikan. Yang bisa bergerak ya. Kita bisa bergerak ya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi yuk. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, yuk kita akan melihat aktivitas adik-adik minggu lalu. Selamat menyaksikan. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius Matius 6 ayat ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Matius
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kepada kami. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga lain yang salah yang kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
bersalah kepada kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bala yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Terima kasih. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Pak Musa sudah memimpin kami bangsa Israel dalam perjalanan ini. Pak Musa juga sudah mengajarkan kami untuk selalu sabar ya. Betul. Pak Musa juga mengajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut. Ya, dan kita harus setia kepada Tuhan. Serta ingat, Tuhan telah menyertai kita. Berarti kita harus melayani sesama kita dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Semangat teman-teman. Haleluya. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu hari ini kita akan melakukan aktivitas melayani sesama. Saya kasih contoh ya adik-adik. Misalnya adik-adik dimintai tolong sama papa atau mama untuk merapikan tempat tidur. Kemudian untuk menyapu halaman. Kemudian dimintain tolong untuk mencuci piring, membereskan mainan juga boleh. Ya. Nah, begitu ya Pak Musa ya. Betul sekali. Jadi nanti difoto kegiatan teman-teman semua seperti yang disampaikan tadi, membereskan mainan, lalu mencuci piring, membantu orang tua, membantu kakek nenek. Nanti difoto, lalu dikirim ke sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, ditunggu aktivitas